Untuk lebih jauhnya lagi sebagai pembulat, ini kalau tadi kita lingkaran, ini baru setengah lingkaran. Nah, ini pembulatnya ini justru ini yang seru nih. Ada banyak hal yang bisa digali dari perspektif lain, yakni perspektif pidana. Nah, oleh karena itu, supaya kita lebih dalam lagi mendalami, kami persilakan Pak Narendra Jatna untuk memaparkan perspektif hukum pidana terkait hal ini. Sama seperti Pak Ari Wahyudi, punten Pak Narendra, Bapak memiliki waktu kurang lebih 30 menit untuk memaparkan materi tersebut. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan. Kalau lihat-lihat sih, kalau saya sih bukanya gini, mungkin Pak Ari tadi kurang ini kali, kurang hot bukannya. Kalau saya baca gini, begitu judul webinarnya Acquis et Décharges ini, wah ini jangan-jangan supaya nih direktur nih bebas nih dari perdata sama pidana, kan begitu kan pengenannya. Tapi selintas dari yang Mas Ari sampaikan tadi, ternyata yang pertanggungjawaban perdatanya ya sepanjang yang disampaikan di rapat umum pemegang saham yang diabsorb. Gitu ya. Kalau saya lihat karena sesuai dengan tujuannya. Coba ini slide yang berikutnya. Ini saya bisa klik lagi nggak bisa ya mestinya? Mesti bisa sih ya. Nggak bisa. Nggak bisa next ya. Nah, ini sepertinya Mas Ari udah jelaskan. Kok saya sih emang nganutnya gini. Memang ada mesti pelan-pelan bacanya. Walaupun itu ada menerjemahkan dismiss and discharge, atau discharge itu criminal charge maksudnya ya. Bisa dimaknai begitu, tapi kok saya ngelihat nih kalau dibaca dari konstruksinya common law, dia kan emang tidak membesarkan secara khusus perdata sama pidana. Ya, pidana pun bisa dibilang tuntutan pun bisa bilang charge juga, gitu loh. Jadi mesti dipahami yang terjemahkan ini kan pendekatannya common law system, sedangkan dan Eropa kontinental kan dia memisahkan dengan tegas pidana perdata, walaupun ada sekarang ya irisan sih tetap ada sih. Namun saya memandang dari apa yang disampaikan Mas Ari, acquis et décharges ini dalam konteks perbuatan perdata yang sudah disampaikan, diabsorb dari rapat umum pemegang saham. Masa dikena lagi kan udah diabsorb. Kan tujuan pembuatan PT kan pemisahan aset, pemisahan pertanggungjawaban. Ya kan? Jadi pertanggungjawaban PT, sudah diambil alih itu. Dalam konteks ini saya setuju. Ya, tapi sepanjang yang disampaikan dalam rapat umum pegang saham dan diabsorb, maka pertanggungjawaban perdatanya diambil alih, bukan hilang, tetap ada di situ ya. Nah, slide berikutnya coba lihat. Oke, pertanyaannya, kalau lihat dari segi kata-kata sama ekspektasi itu kan tentunya kepengennya ya kalau udah tanggung jawab depan rapat umum pegang saham ya mestinya diabsorb, udah dong selesai dong. Masa mau digugat lagi, mau dituntut lagi, tanggung jawab repot bener yang kerja. Udah nggak ngejabat tapi tanggung jawabnya masih melekat. Kan begitu ya? Kok saya pikir sih tadi, kok sepanjang udah diabsorb mestinya enggak perdatanya. Lah emang pidana mandangnya gimana? Coba lihat di slide berikutnya. Ya. Nah, gini. Di pidana, hukum pidana itu punya pemaknaan kooperasi yang lebih luas dibanding yang di perdata. Walaupun saya sebutnya secara literatur, saya nggak sepakat. Tapi ini undang-undang yang sudah berlaku ya. Namanya korporasi itu korporasi berbadan, jadi harus berbadan hukum mestinya. Namun di undang-undang kita pidana kayak pencucian uang, teroris, koperasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sudahlah, apa boleh buat. Definisinya sudah luas. Ya, yang mulai saya sebetulnya definisinya lebih dekat ke definisi yang transnational organized crime sebetulnya. Tapi di kita diabsorb. Jadi yang existing yang ada. Dalam hukum pidana kooperasi itu bahkan lebih luas, lebih dari sekedar PT. Ya, kumpulan arisan pun bisa kena ini. Ya. Semacam Bitcoin, kumpulan harta pun bisa kena. Memang kontribusinya yang dipilih inilah. Ya, dalam literatur walaupun saya beda pendapat, namun sebagai
APH, saya tentu akan menggunakan definisi yang ada di dalam undang-undang pidananya, yang sangat luas tadi, yang sebetulnya lebih mirip dengan organ Jadi mesti dipahami itu ya. Jadi pidana memandang kooperasi bukan hanya kooperasi dalam konteks perusahaan terbatas, tapi di jauh lebih luas. Itu dulu mesti dipahami. Oke, slide berikutnya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Tentang kooperasi itu yang lebih luas, yang spesifik itu 3199 dimulai, 4199, 31 2004, Perma beberapa. Ya, jadi definisi ini banyak yang lebih luas dibanding sekedar kooperasi dalam konteks perusahaan terbatas. Jadi kalau mau dibahas pidana bukan dalam konteks PT, maka akan lebih panjang lebar. Tapi enggak. Saya coba batasi yang dalam konteks perusahaan terbatas. Oke, lanjut. Nah, ini mesti dipahami juga. Diabsorb pertanggungjawaban perdatanya dalam rapat umum pemegang saham. Tapi bagaimana kalau kemudian korporasinya ini juga jadi tersangka atau terdakwa? Ya. Nah, ini ada beberapa variabel di dalam Undang-Undang Indonesia. Yang pertama, korporasinya sebagai subjek. Itu contohnya di Undang-Undang Tipikor, pencucian uang, pendanaan terorisme, ya. Atau pidana tambahan untuk kooperasinya, ya itu Undang-Undang Darurat, pembukaan apotek, Tipikor, dan sebetulnya teroris juga. Jadi ada pidana tambahan bagi kooperasinya, tapi tidak harus wajib dia sebagai subjek. Bahkan kalau ada pencucian uang, ada yang lebih luas lagi nih. Ini sebetulnya agak beda nih, bukan dalam konteks direksinya. Bahkan ini menunjukkan orang yang tidak punya saham, bukan dewan direksi, bukan dewan komisaris. Sepanjang dia anggap bisa mengendalikan suatu kooperasi, dia tetap bertanggung jawab secara pidana. Itu namanya personil pengendali kooperasi. Itu ada di Undang-Undang Pencucian Uang. Jadi, walaupun dia tidak punya saham, dia bukan menjadi dewan komisaris atau dewan direksi, dia tetap bisa kena. Ya, ini mungkin yang belum lazim ya, tapi saya coba perkenalkan. Ini istilah yang dipakai adalah personil pengendali korporasi. Oke, slide berikutnya. Nah, ini ada beberapa yang ini urutannya mungkin nggak saya pakai langsung. Pertanyaan menarik ini adalah, kok pidana sama perdata yang mana sih berlaku? Kan gitu. Kan perdata sudah ada ketentuannya, sampai dia tidak diminta tanggung jawab, kok pidana masih bisa kena? Atau yang klasik perdebatan, apakah BUMN, BUMD bisa kena? Padahal sudah ada pemisahan aset sebagaimana Undang-Undang PT, Undang-Undang BUMN, Undang-Undang Keuangan Negara. Jawabannya ya tetap kena. Kenapa? Ini ada asas yang orang suka lupa. Apa itu asasnya? Asasnya di otonomi van het materiële strafrecht. Hukum pidana bersifat otonom. Jadi apabila penanganan kasus pidana, maka definisi yang digunakan, walaupun dia dijelaskan dalam undang-undang yang lain, seperti misalnya, apakah BUMN, BUMD bisa kena tindak pidana korupsi? Loh, kalau ikuti logik undang-undang PT, mesti enggak tuh. Kalau mengikuti logikanya undang-undang BUMN, mesti enggak. Undang-undang keuangan negara, mesti enggak, karena ada pemisahan aset uang negara, jadi punya persero. Tapi kalau dengan prinsip diotonomi van het materiële strafrecht, pidana bersifat otonom dan dia sudah membuat definisi bahwa BUMN dan BUMD bisa dimasukkan dalam tindak pidana korupsi, yang berlaku mana? Yang penjelasan yang berkaitan dengan hukum pidana. Ya, bukan pidana wewenang sendiri, tapi asasnya memang begitu. Ya, bukan saya buat ini, karena itu pun bahasa Belanda kan. Saya cuma ngutip aja. Tapi menunjukkan jaksa, hakim akan berpikiran seperti itu. Bahwa hukum pidana material bersifat otonom. Ya, boleh orang sepakat nggak sepakat. Tapi dalam prakteknya akan dimaknai seperti tadi. Ya. Nah, kemudian apakah ini juga menjadi sifat hukum pidana jadi semena-mena? Jawabannya tidak. Karena ada asas lain namanya lex specialis systematis. Ya. Apa itu maksudnya? Apabila ada undang-undang yang khusus, maka berlaku yang lebih khusus. Jadi sesama pidana pun belum tentu langsung setambarta semua jadi korupsi. Tidak seperti itu. Lihat dari 3 perbedaan. Apakah undang-undang khusus itu punya subjek lebih khusus, hukum acara lebih khusus, ataupun menurut tujuan yang lebih khusus. Jadi nggak langsung bisa kena korupsi sebetulnya. Kan begitu ya.
Nah, kalau kita mau lebih tegas-tegasan lagi, acquit the charge itu bisa menghapus pidana nggak? Ya sayangnya sih, selama saya belajar tuh nggak ada tuh dasar penghapus pidana acquit the charge sebagaimana konstruksi dalam PT. Ya, jadi itu tidak masuk dalam kelompok dasar penghapus pidana. Dan itu pun tidak menjadi hilangnya sifat melawan hukum. Kenapa? Ternyata kalau ada perbuatan lain yang tidak dilaporkan, kan tetap bisa kena dia, sepanjang itu tidak dilaporkan. Jadi tidak mengakibatkan hilangnya sifat melawan hukum. Kalau pidana itu akan sensitif. Kenapa? Apabila ini diakui sebagai hilangnya sifat melawan hukum, maka apapun yang terjadi tidak bisa diapa-apakan lagi secara pidana. Karena sifat melawan hukumnya sudah hilang. Di Belanda aja seingat saya cuma ada 2 kasus untuk hilangnya sifat melawan hukum. Karena intinya sangat susah dan hampir tidak mungkin semudah itu menghilangkan sifat melawan hukum. Kalau betul ini acquit the charge ini termasuk hilangnya sifat melawan hukum, tentu di Belanda udah ada duluan tuh. Sepanjang saya belajar, sepanjang pemahaman saya nggak ada tuh di Belanda itu acquit the charge itu menjadi hilangnya sifat melawan hukum dalam konteks pidana. Gitu. Belum pernah saya baca itu literaturnya. Kalaupun ada, pasti udah sampai ke kita itu. Ya, jadi saya meyakini di Belanda acquit the charge itu tidak masuk ke dalam kelompok hilangnya sifat melawan hukum. Lanjut slide berikutnya. Nah, bahkan dalam konteks kooperasi ini ada beberapa ini pendekatan nih pertanggungjawabannya. Perdata memang dikenal vicarious liability, tapi beberapa hal ini muncul juga nih. Ya, walaupun nanti pidana nanti kooperasi tanggung jawab itu ada teknik identifikasi, ada teknik agregasi, ya. Saya tidak menjelaskan ini detail, tapi intinya bahwa jangan dipikirkan begitu direksinya melaporkan apa yang dilakukan dan diterima dalam benus dia lepas tanggung jawabnya. Pertanyaan saya, bagaimana kalau kooperasinya kena? Ya kena lagi lah. Karena jangankan direksi, kooperasi aja kena kok. Ya kan? Maka pelaku-pelaku materialnya pasti kena juga. Gitu loh. Jangan berpikir kalau sudah selesai dilaporkan, ya dia lepas tanggung jawabnya. Tidak. Bagaimana kalau kooperasinya kena? Ya nyambung lagi lah. Ya, memang agak bikin deg-degan nih, tapi saya nanti ada penjelasan selanjutnya. Oke, lanjut. Gitu. Nah, ini juga ada bilang, oh ini business judgment rule ini penting katanya. Tapi kalau dilihat kalimatnya, ini memang ada kalimat kerugian ya. Kalau memang itu namanya orang bisnis kan 2 pilihan tuh, entah untung, entah rugi. Kan gitu kan? Nggak selamanya bikin rugi itu memang karena kesalahan dia dengan sengaja. Ini loh kesulitan bahasa Indonesia. Saya bilang ini sebetulnya saya juga bingung bagaimana ini memulai memperbaiki konstruksi pemahaman. Karena sebagian besar dari kita ini kan pengetahuannya kan berbahasa Inggris. Kan bahasa Inggris ingat, dia tidak memisahkan hukum administrasi, perdata maupun pidana. Dan kita pun ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Ambil contoh. One blade bahasa Indonesianya, ini kan perbuatan melawan hukum dalam arti administrasi, bahasa Indonesianya ya perbuatan melawan hukum, bahasa Inggrisnya unlawful act. Ondreh mati kedat, bahasa Indonesia perbuatan melawan hukum, bahasa Inggrisnya juga sama, cuma satu, unlawful act. Whether hate, ya perbuatan melawan hukum dalam arti pidana, bahasa Indonesia perbuatan melawan hukum, bahasa Inggrisnya unlawful act. Ini agak repot deh. Jadi kita tidak pernah terlatih agar bisa memahami kapan ini one blade, kapan ondreh mati kedat, kapan whether hate. Jadi orang nggak tahu nih. Apalagi ini, yang lebih sensitif lagi masalahnya adalah pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Tipikor itu memang konstruksinya mirip sekali dengan yang namanya ondreh matihe over hate. Ada suatu perbuatan mana melawan hukum. Perbuatan melawan hukum itu menimbulkan suatu kerugian, di mana ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan. Ya sudah kita kejadian begitu ya pasalnya sudah seperti itu, maka akan sangat mungkin orang yang sebetulnya masuk dalam kelompok ondreh matihe over hate masuk ke dalam ruang lingkup pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Dan untuk ini bukan sikap saya sebagai APH,
Tapi kalau dilihat dari rekomendasi PBB di dalam Conference of State Parties UNCAC, sebetulnya unsur kerugian negara itu mesti sudah dikoreksi di Indonesia. Pasal 2, pasal 3. Tapi tampaknya syarat politik hukum ini orang masih pakai. Ya. Dan itu bukan dalam kapasitas saya bilang ini baik, lebih benar apa tidak. Tapi saya menyatakan dengan konstruksi pasal 2, pasal 3, maka orang yang on rehmatical overhead debt pun bisa kena. Bukan hanya direksi, siapapun. Ya, jangan khawatir nih, pelaku umum. Bukan cuma direksi yang kena. Wah, gimana Pak kalau diganti pasal 2, pasal 3? Oh, tenang dulu. Siapa bilang lebih nyaman buat swasta? Kalau kita konsisten dengan konvensi PBB anti korupsi, maka ada namanya corruption in private sector. Suap menyuap antara swasta. Yang dulu kita memahami itu kasus Cohen dan Lindenbaum. Suap menyuap swasta itu masuk ke dalam on rehmatical debt, tapi setelah konvensi PBB anti korupsi, suap antara perusahaan swasta itu tindak pidana korupsi itu mestinya. Cuman di kita ini diskursusnya nggak berkembang. Walaupun UNCAC sudah ada di tahun 2003. Ya, kita ini masih merujuk ketentuan yang lama terus ini. Jadi kalau memang pasal 2, pasal 3 hapus, kalau kita konsisten dengan konvensi PBB anti korupsi, maka swasta seperti kasus Cohen dan Lindenbaum untuk pemahaman saat ini normanya grade perbuatan melawan hukumnya sudah naik, bukan lagi on rehmatical debt, tapi sudah masuk ke dalam direct hate. Karena begitu ya. Jadi buat saya business judgment rule ya boleh-boleh saja. Tapi kan balik lagi, saya belum pernah baca literatur business judgment rule itu termasuk dalam dasar penghapus pidana. Bukan dasar penghapus pidana. Literatur apapun yang saya baca belum ada. Kecuali ada yang baru kasih tahu saya aja. Ya. Jadi maaf nih belum bisa memenuhi keinginan bahwa ini dasar penghapus, tapi literatur pidana yang saya pernah tahu ini bukan dasar penghapus pidana. Oke, slide berikutnya. Nah, belum lagi nih yang perkembangannya lebih baru. Bahkan bisa kena juga yang beneficial owner. Ini sebetulnya agak nyimpang dikit ya direksinya. Jadi walaupun tidak dia jadi direksi lagi, tapi dia tetap jadi beneficial owner, ya tetap kena. Gitu. Mau bertanggung jawab dalam konteks yang lain, yang lebih luas. Atau dia menjadi personel pengendali kooperasi, ya tetap kena juga dalam konteks pencucian uang. Itu ya. Jadi belum lagi pasal 59 KUHP sudah ada tuh asas societas delinquere non potes gitu dalam hal di mana ditentukan pidana karena pelanggaran terhadap pengurus anggota badan pengurus atau komisaris, maka pengurus atau anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana. Kok nggak ikut campur? Nah, jadi ada kalimat yang mesti dipahami, tidak ikut campur. Apa tuh maksudnya? Apa perspektif pidana dalam hal ini? Coba slide berikutnya. Nah, ini. Ya. Mesti dipahami bahwa perbuatan itu kalau kita pidana dilihat apa membedakan antara on rehmatical debt dengan direct hate, yaitu adanya offset ya sebagai tujuan di sini ya, bukan kisapan kemungkinan ataupun kepastian tapi sebagai tujuan ya. Jadi dia mesti punya kesengajaan yang bersifat tujuan, itu pembedanya. Kalau dia punya offset ya, kalau bahasa yang ngetop sekarang ada mens reanya gitu. Tapi saya nggak pakai itu ya, karena tidak dalam pembuktian yang kita pakai tetap offset ya. Niat jahat gitu. Niat jahatnya dia ada nggak niat jahatnya? Jadi walaupun secara perdata betul, tapi pidana belum tentu. Malah perbuatan perdata administrasinya betul, tujuannya untuk menutupi tindak pidana ya tetap kena. Ya, ada fabrikasi itu tetap kena. Dan mesti juga dilihat bahwa ada konstruksi dan konteks dalamnya penyataan. Ya kan, kalau dia kooperasinya kena, ya dia kena. Ya, kalau dia offsetnya terbukti dari mana berasalnya. Gitu. Belum, nanti ada perluasan pertanggungjawaban pidana dalam konteks tadi, beneficial owner maupun personel pengendali kooperasi. Ya tetap kena lah. Gitu loh. Kenapa begitu?
Karena definisi ini balik lagi ke depan. Sesuai dengan prinsip diotonomi van et materialis strafrecht. Hukum pidana material bersifat otonom. Memang sudah seperti itu. Jadi gimana nih caranya jadinya supaya nggak kena? Ada slide berikutnya? Nah, saya sudah habis. Nah, kan pasti bertanya, waduh, repot banget hidup ya. Udah kerja capek-capek, udah penanggung-jawaban kok masih kena. Wah, saya simpel aja. Sepanjang tidak ada offset, kerjakan tidak ada perbuatan melawan hukumnya, sesuai ketentuan, dia tidak mendapatkan undue advantage, ya bukan pidana. Kalau dia ngakal-ngakalin, maksud saya gini, ya entah rekayasa apalah, ngakal-ngakalin, fabrikasi, di mana tujuan dia mendapatkan undue advantage, kalau itu ketahuan, pidana. Cuman tadi kesulitannya karena pasal 2, pasal 3 itu tidak mengisyaratkan tegas apakah yang bersangkutan bisa dapat undue advantage. Itu kalau secara akademis memang bisa jadi perdebatan di situ. Tapi balik lagi, ini kan undang-undangnya masih hidup, pasalnya masih ada. Walaupun mungkin ada penuntut umum yang menganut, walaupun bunyinya seperti itu, dia harus tetap dapat undue advantage. Ada yang anggap tidak perlu, karena menguntungkan diri sendiri atau orang lain, ataupun kooperasi. Tetap kena dia. Kenapa? Ya karena bunyi pasalnya begitu. Ya. Walaupun nanti ada mungkin juga penuntut umum yang menganut beda. Tapi apa boleh buat, sepanjang bunyi pasalnya begitu, maka dalam praktek bisa dimaknai dua tadi. Tidak perlu undue advantage atau perlu undue advantage. Tapi nggak usah takut tadi. Sepanjang, saya pakai bahasa umum aja kali ya, sepanjang tidak punya mens rea dan tidak mendapatkan keuntungan yang tidak sah atau kemaafan tidak sah, nggak perlu takut. Ya. Dan ada kebiasaan Indonesia yang saya lihat suka lupa. Bukti-bukti formil biasanya begitu selesai kerja tuh nggak disimpan. Mesti tetap disimpan tuh, disposisi, petunjuk, analisis, simpan baik-baik itu. Kenapa? Itu akan menentukan yang bersangkutan punya offset atau tidak. Itu kan ingat, kesalahan kan mesti ada hubungan sebab akibat. Karena pasal 2, pasal 3 itu sebetulnya bentuk deliknya adalah bentuk delik formil dengan akibat yang dikualifisir. Sehingga untuk memahami pertanggungjawaban pidananya harus menggunakan ajaran kausalitas. Nah, untuk melihat dia punya mens rea atau tidak offset, kumpulkanlah itu bukti-bukti bahwa kita tidak punya offset. Gitu. Jadi sebetulnya kerja nggak usah khawatir. Sepanjang sesuai SOP, nggak rekayasa, tidak fabrikasi, dan tidak mendapatkan undue advantage, insya Allah itu aman lah itu, dunia akhirat itu. Ya, kerjanya dapat pahala, dan tidak akan mendapat kemungkinan potensi digugat perdata, ataupun yang lebih berat lagi, bisa dikenai sanksi pidana. Ya, kurang lebih itu yang saya bisa sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.